Udah punya market share yang sangat berkembang di Indonesia, kembali lagi Xiaomi dengan produk jargonnya. Yang tahun lalu Xiaomi 13 itu bagus banget, apalagi nggak ada flagshipnya kemarin. Barang goib, harga jadi mahal gara-gara tengkulak. Sekarang udah kembali nih Xiaomi 14T, kembali co-engineering dengan Leica juga, dan chipsetnya di-upgrade. Jelas gue suka sama handphone ini, tapi gimana perbedaan kamera handphonenya yang sama sebelumnya? So, stay tune aja. Kalian penasaran kan pasti? Ya, pasti intro dulu. Yes, akhirnya kembali lagi mid-range-nya Xiaomi buat ngehajar kompetitor sama ngejaga biar nggak turun tahta market share-nya ya. Asli, emang ini mirip kayak Poco S6 Pro. Nggak pakai belakang yang kulit lagi kayak 13T, tapi ya masih cukup premium lah. Back covernya kaca, matte glitter-glitter gitu, finishnya nggak bikin fingerprint magnet pula. Side panelnya sewarna, ya bukan desain yang jelek lah. Lu juga semua pada suka kan sama Poco S6 Pro. Dan dari dimensinya pun juga kurang lebih sama aja, cuma ini sedikit lebih tipis dan kalau bobotnya juga sekitaran 195 gram. Dapat IP rating 68 juga, jadi aman lah kalau kecelup air. Terus port dan tombolnya juga standar handphone ini ya, nggak ada audio jack juga, ear blaster juga masih ada. Ya yang ngebedain jelas sama 13T sih dari desain belakangnya aja. Jadi langsung aja deh, yang gua suka sama HP ini, jadi ini kan ya HP yang jualan spek kamera ya. Dan selain dia jualan barang Leica, sebenarnya settingan apps di kameranya ini sih yang dari Xiaomi 13 itu udah bagus. Gue lupa bahas aja gitu. Nah ini sekarang kita explore bareng aja. Pertama, ini udah cukup jelas dan simple dari segi UI, nggak bikin pusing lah. Untuk subsetting juga gampang buat buka pengaturannya. Ya brand lain juga begitu sih, cuma mereka punya fitur ya preserve setting yang bisa kita nyimpen settingan kita, jadi nggak perlu atur ulang tiap mau foto atau video bahkan setelah keluar dari settingan sendiri. Lihat aja nih, EV settingannya tetap di minus 0,3 terus, dan bisa dicek juga apa aja yang bisa di preserve settingannya. Yang menurut gue sih ini udah hampir semuanya. Pengaturan cukup informatif, setting-setting apa aja yang lu mau set jadi otomatis atau manual juga ada, kayak night mode, adaptive telephoto. Jadi kalau buat video ada image stabilization, buat mode pro nya timelapse, terus juga ada auto frame rate. Artinya lu bisa pilih mau hasilnya itu dari mode full manual atau mau dibantu apa aja sama si Xiaomi biar lu nggak usah bingung, kayak foto tuh tetap bagus. Contohnya satu deh, kayak adaptive telephoto ini. Kalau nyala saat zoom 2 kali foto objek super low light atau objek yang deket banget, kameranya ini nggak akan ganti ke telephoto tapi in sensor zoom ya. Ya tujuannya biar tetap dapat gambar yang lebih bagus. Berarti telefotonya jelek dong? Ya nggak juga sebenarnya. Cara kerjanya kamera itu nggak segampang itu loh, ada hitungan fisikanya emang. Lanjut deh, mode jepret dan videonya ya juga banyak banget. Video aja yang biasa itu cuma satu mode, ini ada 4. Video biasa, movie, pro video, sama director mode. Belum lagi master cinemanya, itu punya fungsi macam-macam lah. Master cinema itu ngerekam di 10 bit dynamic range ya, jadi ya jelas switch lensnya itu nanti terbatas. Terus kalau di movie mode, dia dikasih videonya itu bokeh potret gitu dan ngerekamnya ala movie di 24 fps di 1080p. Sedangkan pro sama director mode itu lebih ke penggunaan manualnya. Ya sama bisa gunain multi kamera buat di director mode-nya. Cocok nih buat yang punya handphonenya banyak. Emang kalau urusan video ini debatable ya, bagus atau tidaknya. Cuma sih buat di kelas T series, which is bukan flagship, udah termasuk bagus. Gue suka sih sama Xiaomi deliver banyak tools untuk aplikasi fotonya, yang memang sih kabarnya ini turunan dari flagshipnya, si Ultra ya. Ya walaupun hardware-nya sih belum setara, tapi lu bisa belajarin settingannya dulu lah. Dan lanjut aja, aplikasi foto udah, sekarang galerinya. Yang perlu lu tahu juga nih, dari penambahan Leica watermark, ini nih, kalau yang udah foto-foto lupa kasih watermark, tinggal pasang aja. Atau gunain watermark Leica lainnya juga bisa, dan ada fitur erase juga. Ini unik ya, dia itu ada 2 tipe, yang standar local process bisa hapus langsung, atau yang pro mode-nya itu lu bisa dapat hasil lebih baik lagi tapi butuhin koneksi internet. Ya belum lokal sepenuhnya ya guys ya buat CI di Xiaomi, tapi gue denger-denger nih fitur circle to search-nya udah nggak eksklusif di brand Korea lagi. Dan Xiaomi 14T ini juga bakal kedapatan fiturnya, jadi mantap. Dan nggak cuma itu aja, kalau lihat presentasi launch global kemarin itu banyak fiturnya. Jadi lu bisa coba-coba nanti. Cuman kalau circle to search sekarang ya, mungkin lu bisa cobain sekarang pakai Google Lens juga sih. So ini udah beberapa menit ya, bahas fitur kameranya doang, belum hasilnya yang lainnya juga. Emang sih harusnya gue bahas di 14T-nya tuh kayak gimana dulu ya. Belum lagi nanti ada perbandingan 14T sama 13T. Tapi ya kalian pasti masih penasaran kan hasilnya kayak gimana. Jadi nanti gue bakal bahas di tengah-tengah video. Soalnya sekarang gue mau bahas layarnya. Xiaomi ini pede banget jual local peak brightness yang super tinggi di 4000 nits. Udah mulai ikut cara main BBK kayaknya. Padahal kalau gue cek cuma dapat di angka 900 lux ya. Dan tes SDR-nya itu juga di angka 3000 lux.
Ya tetap terang, lu bisa lihat aja B-roll kemarin pas lagi di luar tuh layarnya sangat jelas kan. Dan secara spek standarnya pun juga masih bagus, nggak ada yang disunat dari 13T. Ukurannya sama 6,67 inci, 1,5K crystal rest, 144Hz juga, Dolby Vision HDR10 Plus juga sama standar TUV. Ya udah oke kan, nggak ada yang downgrade. Udah semua lah dibutuhin ada di handphone ini. Sayang aja sih settingan turun resolusinya masih belum ada. Resolusi ke Full HD belum ada. Lalu untuk performance improve-nya naik kelas dari Dimensity 8200 Ultra ke Dimensity 8300 Ultra. Rata RAM jadi 12GB dengan storage 256GB atau 512GB punya. Dan juga udah ngebawa HyperOS basis Android 14. Dan untuk HyperOS-nya juga udah bisa gunain fitur interconnectivity. Jadi ini lini baru buat ekosistem Xiaomi juga. Kalau buat soal iklan udah nggak ada pop-up iklan, paling ya tinggal nonaktifin aja aplikasi bawaannya. Ya kalian paham lah maksudnya kayak gimana. Dan dari smoothness-nya si HyperOS ini sih udah termasuk yang cakep. Dapat 1,3 jutaan tutup V10 juga, Geekbench 6-nya bisa dapat single di 1200-an, multinya di 4000-an poin, dan juga 3D Mark-nya itu dapat di 7200-an untuk wildlife-nya, serta screenshot-nya itu di 12.000-an poin ya. Semua ini dites di mode performance juga di 14T ini, dan udah ada icon warna birunya, jadi udah real ya. Lalu buat stress test handphone ini pun di CPU throttling-nya tes bisa tahan di 80-an%, masih aman, gak ada throttling hancur ya, sama wildlife unlimited stress test-nya pun juga tahan di 96,9% stability-nya. Dan sebelum masuk ke game, semua pengetesannya itu di suhu ruangan 27-28 derajat Celcius alias suhu ruangan kebanyakan orang, pakai koneksi WiFi juga, dan di mode performance. Kayak di game pertama aja di Genshin Impact settingan highest 60 fps dapat rata-rata di 54 dan permainan selama 20 menit makan 9%. Suhunya tertinggi itu di bagian belakang yaitu di 45 derajat Celcius. Nah, di Genshin Impact kita coba buat tes rata kanan karena Xiaomi 13T kemarin itu rata kanan juga. Terus ternyata ya kurang lebih masih sama ya, tetap ada limitnya. Limitnya itu terjadi di suhu 44 derajat Celcius. Seingat gua kalau Xiaomi 13T itu kemarin ya turun ke 30-an fps itu waktu suhunya di 45 fps. Jadi kelihatan sedikit lebih agresif. Dan kalau lu perhatiin di fps-nya nggak turun ke 30 tapi ke 40-an. Sekian lah ya, 40-an sekian. Jadinya sebenarnya lumayan juga, nggak yang bener-bener mental ke 30 fps kayak di 13T kemarin. Dan penyebaran suhunya bisa dibilang merata. Di bagian depan alias layar lo bisa lihat sendiri itu panasnya menyebar cukup baik, yang artinya masih aman dari kata matot ya. Dan kayaknya ya ini ngejawab juga apakah later itu bikin lebih panas atau enggak handphonenya. Ternyata ya sebenarnya sama aja sih ya. Ini juga panas juga. Lagian kan faktornya nggak cuma dari jenis back cover doang. Terus gimana nih kalau di game MOBA? Nah kalau di game Mobile Legends settingan ultra itu dapat rata-rata di 108 fps. Dan permainan selama 39 menit makan 15% dan suhunya yang panas itu sama di 45 derajat Celcius di bagian belakang. Lalu game MOBA kedua yaitu Haoka di settingan Ultra Max itu dapat rata-rata FPS 107 dan permainan selama 33 menit makan 11%. Dan suhunya ini lebih adem yaitu yang tertinggi cuma di 43 derajat Celcius di bagian belakang aja. Nah buat game MOBA ya, ini kaget sih ya. Buat main Mobile Legends ternyata nyentuh di 45 derajat Celcius. Ini mirip feel-nya kayak waktu main di Xiaomi 14-nya kemarin. Limitnya sama juga, bakal turun ke 90 fps, which is ini masih oke juga, tapi yang nggak bisa dibilang wajar-wajar aja. Karena benchmark kita kemarin di handphone yang lain bisa dapat suhu yang lebih adem dan nggak ke limit. Cuma untungnya buat Haoka bisa dijalankan dengan baik. Bisa running di FPS yang lebih tinggi, lebih adem juga, dan lebih stabil. Jadi lanjut aja ke game tembak-tembakan. Kayak di game pertama itu PUBG settingan Smooth Extreme Plus ini dapat rata-rata FPS di 83 fps dan permainan selama 28 menit makan 12%. Dan suhunya itu yang tertinggi di 43 derajat Celcius. Lalu game tembak-tembakan kedua yaitu CODM di mode multiplayer settingan medium ultra FPS itu dapat di rata-rata 105 fps dan permainan selama 20 menit makan 6%. Suhunya itu sama aja di 43 derajat Celcius. Lalu untuk di mode Battle Royale-nya settingan medium ultra dapat rata-rata di 85 fps dan permainan selama 19 menit makan 8% dan suhunya itu juga sama di 43 derajat Celcius di bagian belakangnya. Nah, ini juga nih buat game tembak-tembakan sebenarnya ekspektasi kita bisa lebih adem, terutama main game di COD multiplayer. Kalau di Battle Royale emang biasanya bisa kasih panas yang lebih karena ya mapnya gede, playernya banyak juga. Kalau multiplayer sebenarnya gua ada harapan ini lebih oke dan lebih adem aja sih. Soalnya ya ini aman gak sampai 45 derajat Celcius. Padahal settingan game itu bisa dibuka semua alias nggak nanggung-nanggung sama si Xiaomi. Dan hal yang baik di handphone ini ketika main game PUBG, sound staging sama getar itu pas dan ini jadi ciri khas Xiaomi sekarang. Nggak cuma jualan haptic di buttonnya,
kecilnya, tapi haptiknya bisa mengeras dan mengecil tergantung dekat atau jauhnya musuh. Dan buat stagingnya pun juga bagus, cakep, masih konsisten. Paling soal suhu aja sih yang kayaknya bisa lo perhatiin nih ya. Tapi sebenarnya HP ini salah sih kalau kita lihat dari sisi gamenya aja. Toh emang yang dijual dari Xiaomi 14T itu ya all-rounder. Tapi karena beberapa HP kemarin bisa kasih experience yang lebih oke alias suhunya adem, ditambah FPS-nya masih kejaga, jadinya soal panas dan limit-limit ini bisa kita komenin sih. Tapi pertanyaan gue di sini satu ya, ini bisa banyak suhunya nyentuh di atas 50 derajat Celcius gara-gara faktor apa nih kira-kira? Kalau kalian tahu, coba komen aja di bawah. Tapi jangan salah sangka dulu, gue nggak bilang HP ini nggak layak buat main game ya. Ini masih layak aja karena panas dan FPS yang dikasih itu ya selaras dan limitasinya itu berfungsi dengan baik. Ini ditambah penyebaran suhunya juga yang luas, jadinya ketika dilimit sama si Xiaomi 14T-nya ini, balik lagi FPS paling tinggi ya nggak susah sih, tergolong cepat balik lagi malah. Tapi ya gue bisa bilang lagi, ini handphone kalau rata kanan agak pedas aja jarinya. Nah sekarang lanjut lagi deh bahas soal kamera, karena gue yakin kebutuhan kalian soal performance udah terpenuhi dan handphone ini udah jelas oke ya buat lo main game. Jadi balik lagi nih ke hal yang dijual sama Xiaomi 14T. Apakah bisa ngejual kembali dengan hasil kameranya dengan gandeng sama si Leica? Dari setup kameranya dulu, main kameranya 50 megapiksel IMX906 OIS dengan lensa Leica Vario Summilux 1.7, ultra wide 12 megapiksel dan telefotonya di 50 megapiksel. Sedangkan kamera depannya di 32 megapiksel. Ini keren nih, bawa tipe lensa yang sama kayak Xiaomi 14 Leica Summilux ya. Jadi harusnya bisa nangkap cahaya lebih bagus lagi. Plus, dia punya image processing yang baru lagi kayak ya. Sebutannya itu Xiaomi AISP gitu. Ya ini processing kayak buat semua hasil gambarnya lah intinya. Jadi langsung aja lah ke hasil kameranya yang kayak gimana. Tapi sebelum itu kita cek aja perbedaan antara vibrant dan autentiknya si Leica di kamera standar ya. Yang jelas dua profil kontras berbeda, satu main warna yang vivid dan satunya lagi main ke warna yang klasik. Buat kamera standar di mode vibrant, asli gue suka banget. Bagus lah ini hasilnya, permainan warnanya pas, vividnya, dynamic range-nya pun juga pas, walaupun area shadow-nya agak sedikit underexposed. Cuma baik lagi, kalau ngomongin soal detail, ini udah termasuk yang oke. Coba tuning sedikit di bagian shadow-nya diangkat lagi, gua rasa ini bakalan jadi bagus banget. Kalau foto standar yang autentik jelas ini beda banget ya, kayak lu gambar bangunan kayak seperti ini, rasanya kayak ngebawa era-era zaman dulu. Dengan vignette-nya di foto ini dan warnanya sedikit turun saturasinya, dan kontrasnya pun diangkat jadi terlihat terang di titik putih dan gelapnya. Memang nggak akan semua orang itu suka, tapi dari Xiaomi 13T bawa Leica profile ini itu asik banget. Apalagi kalau lo bermain dengan profile black and white-nya si Leica juga. Ini pun beda dari profile black and white biasa. Dan ya, walaupun nggak sesempurna Xiaomi 14 juga, tapi ini bagus. Dipakai mode portrait pun sekarang jelas peningkatan yang sangat-sangat drastis dari Xiaomi 13T. Jauh lebih baik buat ambil skin tone wajah, cuma untuk detail-detail wajah agak gua sayangkan sih, detailnya itu masih kerasa processing instead real detail kerutan wajah. Lalu 12 megapiksel ultrawide-nya punya karakter yang sama dengan standarnya. Objek yang ketarik distorsi itu nggak jelek detailnya, secara looks-nya juga udah rapi. Cuma memang kalau foto ultrawide itu nggak baik buat dilihat lebih close up-nya. Ya overall ini udah bagus lah menurut gua. Nah telefoto atau 2 kali zoom-nya udah bagus juga. 50 megapiksel udah bisa dapetin detail yang bagus. Gua suka dynamic range-nya juga, ya udah jadi opsi terbaik sih kalau lu mau coba zoom gambar tapi hasilnya tetap bagus. Ya telefoto ini manfaatnya ya lumayan lah, apalagi pakein foto dengan profil Leica autentiknya. Oh ya, selain profil warna Leica-nya, Xiaomi 14T ini tetap ada mode AI-nya. Ya fungsi sih lebih ngejadiin fotonya itu lebih warna sih maksud gua. Kalau mode low light-nya tanpa mode apapun, standaran aja ya, hasilnya sih bagus. Cuma masih ada beberapa objek yang gelap itu diproses banget agar tetap kelihatan detailnya. Bukan jadi jelek, setidaknya hasilnya tetap diambil yang terbaiknya. Tapi nggak tahu kenapa ya, pas foto di Ion ini gue bandingin 3 mode zoom berbeda dengan mode night mode-nya. Cuma yang standarnya aja nih, hasilnya gue bisa bilang gagal atur cahaya terang. Di ultrawide dan telefotonya itu hasilnya jadi. Ini mungkin perlu di fix nih. Soalnya dari beberapa spot biasa yang kita ambil, cuma ada 1 atau 2 objek aja yang bener nih di mode standarnya, mode night mode-nya. Sama satu lagi dengan tagline Master Light Capture Night ya udah cukup bisa lah buat foto malam-malam. Secara
sementara hasilnya emang bisa dikatakan bagus, at least untuk kelas mid-range. Dan tipis-tipis juga karena gua kepo sama peningkatannya dari 13T kemarin, cuma gua nggak punya handphonenya sekarang, sekaligus janji gua di awal video tadi, kita bandingin aja sama 13T. Tapi karena gua nggak ada nih handphonenya ya, gua bahas hasil fotonya dari Mas Dika dari DKID ya. Sekalian spill tipis-tipis kalau lu pengen tahu perbedaan antara dua generasi ini ya, katanya Mas Dika ini bakalan banyak bandingin videonya. Di videonya maksud gua. Jadi langsung aja ya, kita cek channel DKID, tapi ceknya nanti aja abis nonton ini karena dia udah gede, subscriber banyak, nggak perlu penonton dari kita ya. By the way, thank you juga Mas Dik buat fotonya. Dan langsung aja potretnya. Yang jelas peningkatan ini dari 13T itu yang kurangnya itu dia nggak bagus buat foto orang, karena tuningan skin tone-nya yang sampai sekarang itu masih gue bisa bilang nggak bagus, jelek banget, pucet dan jauh dari aslinya. Sekarang udah much better di 14T. Mode potretnya juga nih, skin tone-nya lebih kelihatan realistis dan juga perpotongan antara objek dan background-nya lebih natural, bokehnya rapi dan tetap creamy juga, bahkan potongan-potongan bokehnya dari objek itu jauh lebih baik di 14T. Telefotonya juga improve-nya kelihatan, terutama dari detail objek rumput dan batunya itu lebih tajam sekarang. Ultra wide-nya pun dari segi warna lebih rapi, white balance-nya juga nggak ngasal. Bahkan black and white-nya sendiri udah jauh beda ya. Kontrasnya lebih ditone down, nggak selebay di 13T yang jadinya fotonya itu lebih berkelas instead foto jadul. Dan juga foto malamnya, mungkin gue bilang tadi master light, master capture atau apa gitu ya, terkesan biasa aja. Tapi ya kalau dibandingkan dengan 13-nya, oke lah, gue setuju. Jauh banget tanpa perlu gue jelasin lagi. Bahkan satu foto potret malamnya ini juga kelihatan bedanya. So ya, 13T ke 14T sih ini jauh banget peningkatannya. Dan ini baru fotonya aja, belum yang lain. Jadi kalau lu penasaran, mending cek aja channel DKID buat lebih banyak perbandingannya. Dan ya, gue cuma ada fotonya. Tapi kalau misalnya DKID nggak bahas perbandingannya, ya emang. Ya, kalau kualitas videonya udah standar yang bagus juga. Dari bisa rekam 4K 60 fps, ada Y sama IIS juga, telenya juga bisa pakai 4K 60 fps, bisa pindah lensa juga, rekamnya ini udah aman lah. Warnanya bagus, objek detailnya rapi, sampai dynamic range-nya pun aman banget buat di videonya. Ya, ini handphone kalau mau dipakai buat konten ini masih bisa banget. Iya, kebon lagi. Lihat gak exposure-nya langsung kelihatan, lu bisa ngomenin. Dia kalau gue pakai jaket tuh agak bingung dia buat bedain muka sama awan. Dan itu tadi backlight ya. Nah, ini udah yang mode normalnya gitu ya. Dan ini ada di perkebunan seperti biasa, kita langsung ngecek masalah angin kehidupan gitu. Ini panas banget, brengsek. Apa gue pindah ke Jerman aja ya? Buat awan sih ke highlight dengan baik ya gitu ya. Walaupun muka gue tuh terkesan lebih kuning gitu. Gue nggak tahu sini tone-nya atau gimana nih gitu ya. Coba kita backlight. Nah, kalau backlight nih agak kacau. Nah, dia kayak muka gue tuh kayak lagi sakit gitu. Dan dia nggak langsung benerin lagi. Dan menurut gue ini bisa banget untuk diupdate di bagian softwarenya ya. Ini gue nggak ngerasa nih bagian softwarenya bukan, mungkin ISP-nya masalah ya. Tapi lebih ke gue lihat sih software sih. Gitu aja sih ya. Ini buat anginnya nih tuh. Lu perhatiin tuh ya. Ini di perkebunan duniawi. Yang ngomong-ngomong, tapi ini sih udah standar. Walaupun ini mid-range sebenarnya, ini standar premium phone lah. Bisa 4K, ini 4K 30 fps, terus juga stabil, aman. Suara gue juga ke pick up dengan baik gitu, walaupun ada angin ya. Walaupun sih bisa dikomenin juga ya, karena ini sudah masuk ke premium phone, harusnya noise cancelling dikit, tapi tetap menjaga suara gue gitu. Nah, ini backlight gitu. Tapi gimana ya, kira-kira kalau suaranya ada di samping jalan, jadinya kayak begini. Nah, ini masih di 4K 30 fps, masih di pinggir jalan sebenarnya ya. Sekalian ngecek gitu. Sebenarnya ya ini udah oke banget sih untuk mikrofonnya, lu bisa pick up dengan bagus, terus juga stabil videonya. Sebenarnya kurang lebih tidak banyak yang dikomenin, kecuali hal yang tadi pertama ya. Di scene pertama itu kayak backlight gitu, muka tuh agak-agak susah sih. Walaupun masih kelihatan ya. Dan emang jarang sebenarnya untuk HP yang bener-bener HP China lebih tepatnya untuk bisa cover muka yang lebih bagus gitu. Walaupun backlight ya, biasanya tetap ada kayak cahaya surgawinya. Tapi kemarin ada sih. Dan masalah mikrofon juga sebenarnya di beberapa handphone gue denger tuh bisa mengurangi minimal noise-nya dari suara gitu, suara motor. Nah, sayangnya di sini enggak nih, masih masuk aja semuanya gitu, walaupun tetap vokal gue masih bisa ke pick up dengan baik gitu. Sebenarnya ada satu fitur aja sih, sekalian ngetes untuk mikrofon yang lebih imbang gitu ya, karena agak sepi gitu. Jadinya kayak begini.
ini di Full HD 60 ya. Jadi kalau mau 60 fps tuh kira-kira di Full HD lah. Sebenarnya ini enggak fitur terakhir sih, ada bokeh sih Full HD 30 sih. Cuma gue mau komenin dulu yang 60 fps ini ya. 60 fps ini tergolong yang oke gitu. Kalau lu nanya kok nggak bisa 4K, pertanyaannya buat apa juga sih? Karena ini gue bukannya belain ya, tapi lebih ke 4K kamera depan itu terasa lebih kurang aja gitu, walaupun emang nice to have. Dan 4K 60 tuh biasanya dipakai buat yang lebih profesional gitu konten, karena gue tahu ini ada teleprompter emang kegunaannya buat ngonten pasti kamera depan. Tapi sih kayaknya kalau mau 4K, dan gue masih pada stand gue kayaknya Full HD 60 aja sih, ini kegunaannya pasti buat story aja biar lebih smooth. Dan untungnya udah stabil gitu. Oh iya, ada lagi fitur terakhir bokeh, jadinya kayak begini. Nah ini ya, bukannya di 2.8 ya, f2.8 dan tetap masih Full HD gitu. Jadi kalau mau ada fitur-fitur kayak lebih dari 4K 30 misalnya kayak pengen nyari 60 fps atau mau nyari yang ada bokehnya kayak begini, jadi Full HD tinggal milih sih. Sebenarnya, dan gue sebenarnya pengen ngetes mikrofon, cuma ternyata banyak yang lagi bangun rumah di sini, tetangga yang budiman ya. Tapi ya udahlah ya, udah kelamaan, mending balik ke studio. Let's go. Nah, ini pengetesan video call via WhatsApp nih. Lo kan ada yang request pakai 14T gimana. Nah, ini gue tes, dan ini semuanya ya areanya low light dulu nih. Cuman kalau misalkan gue pindah, ini ada kiri nggak jelas. Kalau dari 14T ini sih udah jelas ya. Cuman kalau dari kiri ntar sambil lihat side by side aja kayak gimana. Ya pokoknya kalau dari sini sih udah oke hasilnya. Kalian komen aja kayak gimana suaranya. Videonya. Pelengkapnya, si Xiaomi 14T ini dari segi baterai masih sama aja di 5000 mAh dengan pencasan fast chargingnya di 67 watt. Watt di kelasnya belum ada peningkatan lagi, tapi di 67 watt ini masih tergolong cepat juga. Kalau koneksi jelas 5G, Wi-Fi, Bluetooth aman, ada NFC pula, sensornya komplit, dan juga untuk buka layar bisa pakai fingerprint in display juga. Plus speakernya tadi kalau dipakai untuk main game ini bagus. Ya jadi apa yang kurang dari Xiaomi 14T ini? Yang pertama ya kapan AI-nya itu sampai ke OS Indonesia? Sampai sekarang handphone ini belum bisa cobain fitur AI-nya. Ya bukan untuk gue memang, tapi setidaknya buat kita yang coba ataupun share ke pengguna yang mungkin tertarik sama fitur ini, ya sangat nungguin kapan hadirnya. Udah kayak Apple Intelligence aja gitu, banyak gaya Xiaomi. Lalu yang kedua, memang gue belum compare sekaligus kompetitor di kelasnya dalam bentuk video. Cuma di Xiaomi 14T ini sebenarnya masih perlu ada improve lagi dari segi kameranya. Karena ya mungkin kalau lo penasaran ya gue mau compare kayak gimana, ya komen aja. Jawabannya ada di video selanjutnya. Tapi kalau dibandingkan dengan pendahulunya, ini sudah termasuk upgrade yang oke. Mungkin kalau biasanya ada HP dari generasi sebelumnya itu upgrade itu kentang, baru banyak yang nanggung buat dibeli, ya gue rasa hal itu nggak berlaku di 14T ini. Kayak udah lo beli aja kalau punya 13T. Cuma memang masih ada beberapa catatan lagi buat nih handphone bisa lebih sempurna kayak tadi gue bahas. Buat performance-nya juga ya mungkin masih bisa nyentuh di 40 derajat Celcius ya untuk dari suhunya. Bukan hal yang buruk memang, apalagi ini bukan handphone untuk gaming. Tapi setidaknya buat gas main game ya masih aman juga, ya experience-nya pun masih enak. Dan sebagai HP all-rounder yang unggul di kameranya, Xiaomi 14T ini juga bisa lah jadi salah satu pemain kuat. Mungkin asalkan bisa bermain harga yang tepat dibanding lawannya. Dan apabila poin pertama tadi yaitu si AI itu cepat hadir di handphone ini, ya mungkin handphone ini jadi handphone Cina pertama yang bawa fitur AI lebih banyak di kelas mid range. Cina ya, kalau Korea udah banyak dan jelas juga gitu. Gue bisa katakan si Xiaomi 14T ini agak mirip kayak Poco F6 ya. Cocok dibilang penyempurna plus dengan fitur barunya dari generasi sebelumnya tentunya. Mungkin buat beberapa orang akan bingung bedanya kok kayak gini doang. Tapi menurut gue ini udah pas banget. Kelihatan peningkatannya ya, udah pas banget ya. Walaupun terkesan terburu-buru untuk kayaknya, tapi setidaknya di Xiaomi 14T ini bisa jadi penantang kuat atau bahkan ngancurin kompetitor di kelasnya. Asalkan harganya tetap di range yang sama aja. Udah sih, tinggal tunggu harga aja. Kalau beneran bagus, gua rasa 14T ini bakalan laku banget. Jadi kalau menurut kalian gimana sama si handphone satu ini? Coba komen aja di bawah. Harganya sama atau enggak? Kasih tahu aja ya. Dan like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe juga. Ini video udah kelamaan gitu ya. Dan kalau beli di sini aja. Bye bye.